Secara istilah, nafilah itu adalah semua amalan tambahan selain yang fardu. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Abi Amir rahimakumullah, berjumpa kembali dalam program ngaji kitab fikih Syafi'i. Kita sekarang akan membahas tentang solat nafilah. Jadi nafilah itu dari kata an-nafal yang artinya az-ziyadah, tambahan. Secara istilah, nafilah itu adalah semua amalan tambahan selain yang fardu. Nah, itu namanya nafilah. Wan naflu yuradifus sunnah. An-nafl sama dengan istilah as-sunnah dalam fikih. Wa salatun nafl qisman. Salat nafl, salat nafilah itu ada dua bagian. Qismun la yusannu fihi al-jamaah, ada bagian yang tidak disunnahkan kita berjamaah. Wa qismun yusannu fihi al-jamaah, ada bagian yang disunnahkan kita melaksanakannya berjamaah. Sekarang kita bahas al-qismun awal, bagian pertama. Wa huwa alladhi la yusannu fihi al-jamaah, yaitu salat-salat nafilah yang tidak disunnahkan melaksanakannya dengan berjemaah. Qismun yu'tabaru tabi'an lis salawatil maktubah allati madha. Di sini juga ada dua bagian, qisman. Untuk salat nafilah dibagi dua. Ada yang disunnahkan berjemaah, ada yang tidak. Sekarang yang disunnahkan tidak berjemaah. Nah, ada dua juga. Yang pertama adalah yang ikut sholat fardu, nempel ke sholat fardu seperti qobliyah ba'diyah. Kemudian yang kedua adalah yang tidak nempel ke sholat fardu, wa yurtabi al faraid. Sekarang kita bahas apa saja sunnah-sunnah yang nempel ke fardu, ke fardu. Nah, ini tidak diwajibkan, tidak disunnahkan kita berjamaah. Ini juga pun dibagi dua, masya Allah, dibagi dua lagi yang nempel ke salat fardu. Ada yang muakkad, ada yang wairu muakkad. Jadi ada yang istilahnya kualitasnya tinggi, tapi ada yang biasa saja ya, seperti itu, wairu muakkad. Artinya kalau muakkad tuh berusahalah, jangan sampai tidak kebagian kesempatan itu. Kalau wairu muakkad ya silahkan ya, kalau bisa kerjakan, kalau tidak bisa ya karena kondisi ya nggak apa-apa. Sekarang yang muakkad, amal muakkad, fahuwa ibaru an rakaatain qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatain qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'dahu, 2 rakaat sesudahnya. Wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Ini muakkad. Masya Allah. Dari mana ini? Dari Sahih Bukhari 1126 dan Sahih Muslim 729 dari Ibnu Umar. Qala hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi 10 rakaat. Rakaatain qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Fi baitihi, di rumahnya. Wa rakaatain ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. Wa rakaatain qabla sholati subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Kanat sa'atan la yadkhul ala Nabi SAW fiha, itulah dia yang Nabi khususkan untuk melaksanakannya.
Wa akid hadir rakaatal fajr. Di antara yang paling kuat itu, di antara yang terkuat tadi itu dan yang paling kuat adalah dua rakaat salat fajar. Maksudnya qablatas subhi. Dari mana? Dalam Sahih Bukhari 1116 dan Sahih Muslim 724 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr. Artinya di antara yang sunnah-sunnah itu yang paling Nabi selalu jaga dan tidak Nabi pernah tinggalkan, yaitu 2 rakaat fajar. Dalam hadis yang lain dikatakan raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang waru muakkad, faraqatan ukhrayat qabla zuhr. Jadi sebelum zuhur kan ada 4 rakaat boleh. Yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat tidak muakkad. Gitu. Dalam hadis Sahih Bukhari 1127 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW kana la yada arba'an qabla zuhur. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atain qabla al-ghadat, dan 2 rakaat qabla al-ghadat artinya sebelum fajar, sebelum salat subuh. Wali Muslim 730 kana yusalli fi baiti qabla zuhur arba'an. Kata Aisyah, Nabi salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Summa yakhruj, kemudian Nabi keluar. Fa yusalli bin nas, Nabi mengimami salat. Summa yadkhul, Nabi masuk ke rumahnya lagi. Fa yusalli raka'atain, lalu salat 2 rakaat. Wa yazidu raka'atain aidan ba'daha, dan Nabi juga menambah 2 rakaat sesudah salat zuhur. Jadi ada 4 rakaat sebelum salat zuhur, ada 4 rakaat sudah zuhur. 2 rakaatnya sebelum zuhur baru muakkad. 2 rakaatnya juga sesudah zuhur baru muakkad. 5 ruwahul khamsah, karena ada hadis riwayat imam yang 5 ya. Dan Imam Tirmidzi mensahihkan nomor 427, 428 dari Ummu Habibah berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku kata Ummu Habibah, aku mendengar Nabi bersabda, man shalla 4 raka'atin qabla zuhur, siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya, haramahullah 'alan nar, Allah akan mengharamkan api neraka menyentuhnya. Wal jum'atu kadzuhur fi ma marra, dan Jumat seperti salat zuhur, li'annaha badalun anha, karena dia adalah penggantinya. Fa yusannu qablaha 4 rakaat, maka disunahkan 4 rakaat sebelumnya. Wa raka'atan muakkadatan, dan 2 rakaat muakkadah. Wa raka'atan ghairu muakkadatain, dan 2 rakaat tidak muakkadah. Begitu. Jadi dikiaskan ya bahwa salat Jumat seperti salat zuhur. Seperti itu. Inilah fikih. Sahih Muslim 861 dari Abu radhiyallahu an qala Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum al-jum'ah, kalau kamu salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, adalah kamu salat sesudahnya 4 rakaat. Ini maksudnya ini 2 rakaat muakkadah dan 2 rakaat tidak muakkadah. Hadis Tirmidzi 523 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana yusalli qabla Jum'ah arba'an, dia salat sebelum Jumat 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, sesudah salat Jumat 4 rakaat. Wa dhahir annahu tauqif, ya ini adalah merupakan hadis tauqif. Alimahu min fi'lin Nabi SAW, karena dia tidak mengerjakannya kecuali karena dia pasti karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 rakaat qabla fardhatil asr, 4 rakaat sebelum salat asar, ini juga waru muakkad. Hadis Tirmidzi 430 wa hasanahu, hadis hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang, shalla qabla al-asri arba'an, dia melaksanakan salat sunnah atau salat nafilah sebelum salat asar 4 rakaat. Wa yusalliha rak'atain, dan hendaklah mengerjakan itu 2 rakaat ya, jangan digabung 4 rakaat sekalian. 2 rakaat. Karena apa? Karena ada hadis Tirmidzi 429 dari Ali radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW,
Nabi SAW yusalli qabla asri, salat sebelum asar, 4 raka'atin, 4 rakaat, yafsil bainahunna bitaslim, dipisahkan dengan salam. Wa rak'atani khafifatan, 2 rakaat khafifah, ringan ya. Maksudnya cukup pada yang pokok-pokok aja ya. Kan ada dalam zikir-zikir juga ada bacaannya yang hukumnya sunnah, hukumnya sunnah muakkadah, ada yang rukun dan sebagainya. Jadi makanya cukup pada yang pokok-pokok aja. Maksudnya khafifatan, bukan tergesa-gesa, tapi mencukup pada yang pokok-pokok. Misalnya ya, kalau membaca tasbih 3 kali, maka baca sekali misalnya. Ini namanya khafifatan. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, kan 3 kali sunnahnya. Dia baca 1 kali aja misalnya. Itu namanya khafifatan. Qabla salatil maghrib, sebelum salat maghrib ya, 2 rakaat khafifatan, ringan, sebelum salat maghrib. Ini termasuk ghairu muakkadah. Hadis sahih Bukhari 599 dan sahih Muslim 837, dan lafadznya ini milik Imam Muslim. Wal lafdzu lahu, dari Anas radhiyallahu anhu. Kunna bil Madinah. Kata Anas, kami sedang di Madinah. Fa idza adzana al muadzin, ketika muadzin beradzan untuk salat di salatil maghrib, untuk salat maghrib. Ibtadaru as-sawari, para sahabat bersegera. Fa yarka'una rak'atain. Sahabat langsung melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sebelum maghrib. Hatta innal gharib la yadkhul masjid fayasib anna salat qad salait. Saking banyak orang yang mengerjakan, disangkanya ini salat maghrib sudah berlangsung, padahal masih salat sunnah. Min kasrati ma yusallihima, saking banyak orang melaksanakannya. Dan Nabi tidak melarang. Nabi melihat Nabi tidak melarang. Dalam hadis yang lain dikatakan, fara'ana Rasulullah SAW, Nabi melihat kami. Falam ya'murna wa lam yanhana. Nabi tidak memerintahkan, pun Nabi juga tidak melarangnya. Masya Allah. Wa makna kaunihima khafifatain, alla ya'ti ziyada ala adna ma tahaqqaqa bihi arkanus shalah wa sunanuha wa adabiha. Mereka mencukupkan hanya pada rukun-rukunnya dan pada yang sunnah-sunnah pokoknya saja, dan adab-adabnya. Tetap tumanina, tapi tidak melaksanakan semua secara detail. Maksudnya gitu. Wa istahabbu aidan, disunahkan ayusalli rak'atain khafifatain qabla salatil isya, 2 rakaat sebelum isya, itu juga sunnah muakkadah. Hadis sahih Bukhari 601, Muslim 838. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, baina kulli adzanain salatu, antara 2 azan, maksudnya antara salat azan dan iqamah. Salasan liman syaa, ada 3 kali bagi yang mau. Wa fi riwayat lain, baina kulli adzanain salat, setelah antara 2 azan, antara azan dan iqamah ada salat. Baina kulli adzanain salat. Summa qala, Nabi bersabda, fi tsalitsah liman syaa, bagi yang mau. Berkali-kali Nabi menegaskan ini. Baina kulli adzanain salat, baina kulli adzanain salat, baina kulli adzanain salat. Antara 2 azan, antara azan dan iqamah salat, 3 kali Nabi. Liman syaa, bagi yang mau. Berarti kalau ini tandanya bahwa ini tidak muakkadah. Begitu teman-teman tentang masalah salat nafilah insyaallah. Teman-teman semua jangan lupa ya, wakaf, infak untuk pembangunan Masjid Pesantren FAT atas nama Yayasan FAT Quranic Center Mandiri Syariah 71022064665. Dan bagi teman-teman yang ingin bayar zakat, infak untuk kehidupan para santri di pesantren ya, untuk biaya hidup mereka, silahkan kirim melalui Mandiri 12707638511. Konfirmasi silahkan ke Halo Fats ya, 085674117004. Semoga Allah berkahi teman-teman. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir FAT Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren
yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk santri ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.